Pangeran Alit memberontak. Tersebutlah cerita tentang adik sang Prabu yang bernama Pangeran Alit. Masih jejaka, muda remaja, belum menikah. Pangeran ini punya dua emban yang menjabat bupati. Satu Tumenggung Danupaya, dan sekarang sedang berangkat perang ke Blambangan. Yang satu lagi bernama Tumenggung Pasisingan. Pangeran Alit waktu kecil tinggal di Kadipaten Danupaya. Waktu itu pangeran sedang duduk di Kadipaten. Ki Tumenggung Pasisingan dan anaknya bernama Agrayuda bersama menghadap Kanjeng Pangeran. Pasisingan unjuk atur bahwa Pasisingan bersama Agrayuda bersedia menobatkan sang pangeran menjadi sultan. Mereka menghasutnya untuk berbuat makar. Menurut Pasisingan, orang Mataram sebenarnya banyak yang mendukungnya. Apalagi sekarang Kedaton baru sepi. Tidak ada orang, sebab semua orang di Mataram sedang bekerja membangun kota, dan semua bala prajurit sedang dikirim ke Blambangan. Di saat sepi itu, Ki Pasisingan sanggup mengamuk di Kedaton. Jawab Pangeran Alit, mau dipikir-pikir dahulu serta menunggu Bapak Ki Tumenggung Danupaya. Ki Pasisingan mendesak, memaksa. Banyak kata-kata bujukannya. Abdi para lurah semua mendukung, membantu bujukan Pasisingan. Pangeran lama-kelamaan hanyut dalam bujukan-bujukan, terus termakan oleh rayuan banyak orang. Katanya, kalau begitu saya mengikuti saja. Kalau memang orang Mataram ikut membantu niatku, akan merebut Kedaton. Ki Pasisingan dan Agrayuda lalu mohon pamit pulang untuk menyiapkan rencana. Pasisingan berkata kepada Ki Agrayuda, "Tole, besok kamu menyiapkan senjata. Saya pergi pleret ikut menyiapkan batu bata sambil mewaspadai orang Mataram yang pasang bata. Biasanya mereka bubar waktu siang. Jika mereka sudah pulang, kamu ke sana dengan semua balamu. Mari bersama mengamuk keraton." Agrayuda menyanggupi. Waktu itu Panembahan Purbaya sudah tahu tentang hal tersebut, lalu lapor kepada sang Prabu. Sang Nata yang mengetahui jadi sangat heran, lalu memerintahkan kepada Panembahan Purbaya. Sewaktu Pasisingan datang ke pembangunan supaya segera dibunuh. Panembahan siap melaksanakan. Pagi harinya, Panembahan mendahului datang ke proyek pembangunan. Orang Mataram yang ada di sana sudah diberitahu semua. Tidak lama kemudian, Pasisingan datang lalu dikeroyok beramai-ramai hingga tewas. Teman-temannya berlari semua, berkata kepada Agrayuda bahwa ayahnya sudah mati. Setelah mendengar berita itu, Agrayuda menangis, lalu menyandang tombak serta naik kuda. Teman-temannya diajak mengamuk, tetapi mereka banyak yang meloloskan diri. Agrayuda tinggal sendirian. Jalannya sampai di Pangurakan. Di situ sudah ditunggu-tunggu. Agrayuda lalu dikerubut banyak orang. Walau sudah mati, kepalanya dipenggal.
Panembahan Purbaya lalu memberitahu kepada Sang Prabu bahwa Pasisingan serta Agrayuda sudah mati. Kepalanya juga diserahkan. Sang Nata segera keluar Sinekawa. Bala Mataram lengkap semua. Sang Nata berkata kepada abdi perempuan, "Abdi perempuan, panggilkan Adimas Pangeran Alit. Beritahu, akan saya suruh mendatangi pembangunan proyek pembuatan kota." Sang abdi segera berjalan ke rumah Danupayan. Pangeran Alit setelah dipanggil segera berangkat sowan. Setibanya di depan Sang Prabu lalu dilempari kepalanya Pasisingan serta Agrayuda. Sang Nata berkata, "Itu rupanya orang yang mengangkat engkau jadi raja." Pangeran Alit segera menghunus keris. Kepala dua orang tadi lalu ditusuki serta berkata, "Pasisingan, mengapa kamu melibat-libatkan diriku?" Sang Prabu perlahan berkata, "Apa yang engkau katakan, Adimas?" Pangeran menyembah seraya berkata, "Kakang Prabu, sama sekali tidak terbetik dalam hati saya akan melawan Kakang Mas. Iri hati dengan kedudukan Kang Mas menjadi raja. Saya tidak merasa itu semua. Itu hanya akal-akalan si Pasisingan sendiri." Sang Nata setelah mendengar keterangan adiknya itu merasa kasihan di hatinya, lalu berkata, "Kalau demikian, Dimas, semua abdimu yang disebut lurah saya minta semua. Serahkan sekarang. Saya tunggu di Sitinggil." Pangeran Alit sanggup, lalu lengser dari hadapan sang raja. Setibanya di rumah, para abdi masih lengkap semua, jumlahnya 300 orang. Ada 8 lurah, emban orang kecil 2, teledek laki-laki 1 orang. Sang pangeran berkata, "Hei, ayo kalian saya ikat semua. Diminta oleh Kakang Prabu semua, sekarang ini juga." Para abdi lurah lalu menangis semua, serta merangkul kaki sang pangeran. Yang sowan di luar mendengar suara tangis, lalu masuk dan ikut menangis. Banyak kata-kata dari para lurah serta umpatan ke gustinya. Pangeran Alit lalu keluar keberanian hatinya, kasihan melihat para abdinya. Ia lalu memerintahkan menyiapkan senjata perang. Para abdi segera mengambil senjatanya. Lalu ada utusan Sang Prabu bernama Ki Sumangit dan Ki Dakawana yang menunggu di luar. Utusan itu minta Pangeran Alit agar mempercepat perintah Sang Prabu. Ki Sumangkit masuk ke kadipaten sendirian, lalu dibunuh oleh Pangeran Alit dan balanya. Ki Dakawana setelah melihat itu lalu segera kembali melaporkan kepada Sang Prabu. Sang Nata setelah mendengar keterangan Ki Dakawana sangat sedih, menahan air mata. Panembahan Purbaya unjuk atur perlahan, "Sinuhun, mungkin sudah menjadi kepastian Allah, Rai Sultan akan tidak lanjut usianya." Sang Nata berkata dengan keras, Semua orang Mataram, nanti jika Dimas mengamuk, jangan ada yang melawan, meskipun dapat membunuh banyak orang. Ya,
Kalian buka saja barisan supaya sampai di depan saya. Jika ada yang berani melawan perangnya, justru akan saya penggal lehernya." Panembahan lalu ke alun-alun mengumumkan kehendak raja itu. Tidak lama kemudian Pangeran Alit datang beserta balanya, berhenti di Pangurakan menunggu orang Mataram yang sudah sanggup membantu. Setelah ditunggu tak ada seorang pun yang datang. Bala banyak yang lari meninggalkan pangeran. Tinggal 6 orang lurah. Pangeran Alit sudah nekat mati. Orang Mataram membuka barisan ke kiri dan ke kanan. Lalu sang adipati Sampang yang bernama Demang Melaya segera lari merangkul kaki sang pangeran untuk mencegah kehendaknya, supaya diurungkan niatnya mau mengamuk. Pangeran Alit sudah gelap mata. Adipati Sampang ditusuk tengkuknya dengan keris, lalu meninggal. Keris pangeran tadi bernama Setan Kober. Orang Madura setelah melihat gustinya mati di alun-alun, lalu mengeroyok Pangeran Alit, dihujani dengan berbagai macam senjata, tetapi tidak mempan. Orang-orang Sampang banyak yang mati di tangan sang pangeran. 6 orang lurah, pengawal Pangeran Alit, juga sudah mati dirajam, senjata beramai-ramai oleh orang Sampang. Pangeran Alit karena kelelahan tertusuk kerisnya sendiri. Pahanya lecet sebesar kutu. Tewas di bawah pohon beringin kurung. Para adipati lalu segera merawat jenazah sang pangeran, dibawa naik ke Sitinggil. Sultan setelah melihat adiknya tewas menangis. Ibunya memeluk jenazah putranya sambil menangis. Sang Nata bertanya, siapa yang berani membunuh adiknya? Para adipati unjuk atur mulai dari awal peristiwa. Sang Nata berkata, "Adi ingsun masih saja digdaya. Orang Sampang banyak yang mati karena membela adipatinya. Mati di tangan adik saya. Wong Mataram semua, jadilah saksi sekarang. Adimas saya bela." Sang Nata lalu menebas bahu kirinya. Luka, darah pun keluar. Diceritakan sang Nata kemudian punya cacat bahu kirinya. Disitulah titisannya pendeta dari Gunung Blambangan yang dibunuh oleh si Larong dahulu. Jenazah Pangeran Alit lalu dimakamkan di Imogiri. Pada waktu itu sang Prabu sudah pindah ke Kedaton di Pleret. Utusan yang membedah Blambangan, Ki Tumenggung Wiraguna, Ki Tumenggung Danupaya, Ki Tumenggung Mataram sudah berhasil. Adipati Blambangan mengungsi ke Bali. Orang Blambangan, laki-laki perempuan diboyong ke Mataram. Banyaknya 1.500. Ki Tumenggung Wiraguna mengejar ke Bali, berhenti di tepi laut tidak bisa menyeberang. Orang Bali setelah dikejar bermaksud takluk lewat laut, lalu disambut dengan perang laut oleh Ki Tumenggung Mataram. Orang Bali banyak yang mati, lalu mereka berlari mengungsi. Ki Tumenggung Wiraguna, Danupaya, Tumenggung Mataram lalu pulang ke Mataram. Ki Tumenggung Wiraguna di perjalanan jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Ki Tumenggung Danupaya setelah mendengar berita bahwa Pangeran Alit meninggal, lalu menenggak racun hingga meninggal.
Setelah dilaporkan kepada sang Prabu, Ki Wiraguna meninggal. Maka anak cucunya pun diperintahkan untuk dibunuh semua. Banyaknya 12 orang. Boyongan dari Blambangan dihentikan di Taji.